Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5, anak-anak yang solih dan solihah. Sudah siap nggih belajar matematika hari ini? Nah, hari ini pertemuan matematika yang pertama. Anak-anak akan belajar mengenai pecahan, ya. Lebih tepatnya operasi hitung pada bilangan pecahan. Mungkin di kelas 4 sudah pernah dijelaskan tentang pecahan dan kalian pun sudah tahu pecahan itu bentuknya seperti apa. Nah, sebelum berlanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajarannya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Setelah berdoa, silakan siapkan buku catatan matematika, buku LKS matematika, serta buku tugas 1. Selanjutnya, simaklah video penjelasan dari Bu Nanda berikut ini. Sebelumnya, anak-anak buka LKS Matematika halaman 4. Di situ ada peta konsep tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Kalian baca terlebih dahulu, pahami apa yang harus kalian kuasai di dalam pelajaran kali ini, yaitu kalian harus menguasai penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan dan desimal, dan pembagian pecahan dan desimal. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan belajar penjumlahan pecahan. Nah, ini kalian harus tahu dulu konsep dasar pecahannya. Nah, sebelumnya, bilangan pecahan itu terdiri dari 2 bagian angka. Nah, 2 bagian angka tersebut adalah angka yang terletak di atas dan angka yang terletak di bawah. Angka yang terletak di atas disebut pembilang, itu yang 3 ya. Kemudian, angka yang terletak di bawah disebut penyebut. Nah, apa itu pecahan? Silahkan kalian baca bersama-sama. Kalian baca di rumah masing-masing. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Misalnya, 1 donat dibagi menjadi 3 bagian, sehingga setiap bagian donat disebut dengan 1/3. Nah, contoh lain, 1 kertas digunting menjadi 8 bagian, sehingga setiap bagian kertas tersebut disebut dengan 1/8. Nah, tanda pecahan itu bukan garis miring ya, tapi tanda lurus. Seperti pada contoh yang ada di layar. Nah, 3 itu disebut pembilang, 8-nya penyebut. Yang pertama, penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Mana yang dinamakan penyebut? Yang di bawah, ingat ya. Itu bilangan 7, bilangan 9 namanya bilangan penyebut. Nah, kalian harus ingat, pada operasi hitung penjumlahan pecahan, apabila penyebut pecahan yang akan dijumlahkan sudah sama, maka bilangan yang dijumlahkan hanya pembilang saja, penyebutnya tetap. Jadi yang dijumlahkan itu bagian atasnya saja, angka yang di atasnya, sedangkan yang di bawahnya itu ditulis kembali. Perhatikan contohnya, 2/7 ditambah 4/7 sama dengan 7-nya ditulis kembali, atasnya baru dijumlahkan. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6/7. Contoh lain, 3/9 ditambah 2/9 sama dengan, ingat ya, penyebutnya ditulis dulu 9, kemudian pembilangnya dijumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5/9. Paham ya sampai di sini?
Selanjutnya ini contoh lain. Contoh lain ada yang pecahannya biasa, ada juga yang pecahan campuran. Contoh yang ketiga itu baris kedua 1/4 tambah 2, 3/4. Nah 2, 3/4 itu artinya pecahan campuran. Kalau 1/4 itu contoh dari pecahan biasa. Nah, yang contoh di atas, kalian sudah dijelaskan tadi bahwa kalau penyebutnya sudah sama dan pecahannya itu satu jenis, maka langsung dijumlahkan saja pembilangnya. 1/8 tambah 3/8 sama dengan 4/8. 4-nya dari mana? 1 ditambah 3. Nah, kemudian kenapa bisa 1/2? Disederhanakan bisa. 4/8 itu disederhanakan menjadi 1/2. Disederhanakan itu seperti apa? Agar tidak bisa dibagi lagi pecahan paling kecil. Caranya bagaimana? Masing-masing dibagi dengan bilangan yang sama. Misalkan di atasnya 4 dibagi 4 berapa? 1. 8 bagi 4 2. Artinya antara pembilang dan penyebut harus pecahannya itu harus sama ya. Dibaginya harus bilangan dengan yang angka yang sama. Kemudian contoh baris yang kedua. 1/4 tambah 2, 3/4 sama dengan 1/4-nya ditulis lagi karena itu sudah merupakan pecahan biasa. Nah, ini diartikan dulu 2, 3/4. Artinya caranya ya 2 dikali 4 itu yang penyebutnya, 2 kali 4 ditambah 3 itu yang pembilang atas per 4. Nah, itu dikalikan dulu, 2 kali 4 itu 8. 8 tambah 3, 11. Nah, jadi ditulis lagi 1/4 tambah hasilnya 11/4 sama dengan 12/4. Masih bisa disederhanakan? Masih ya. Dibagi 4 bisa. 12 bagi 4 3. 4 bagi 4 1. 3/1 itu sama saja dengan bilangan 3. Contoh yang baris ketiga sama seperti yang baris kedua. 2/5 ditambah 1, 1/5. Nah, 1/5-nya diartikan dulu, diubah jadi pecahan biasa. Sehingga caranya 1 dikali 5, kali penyebutnya dulu, terus ditambah pembilang. 1 kali 5 ditambah 1/5. Jadinya hasilnya 1 kali 5 berapa? 5 tambah 1, 6. Jadi 6/5. Penyebutnya ditulis kembali. Jadi 2 ditambah 6, 8/5. Nah, 8/5 dijadikan pecahan campuran lagi hasilnya. Bisa. Nanti 8/5. 5 kali berapa yang mendekati 8? 5 kali. Nah, nanti untuk orat-oratannya itu bisa menggunakan pecahan yang lebih dekat ataupun menggunakan porgabit. Nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk latihannya anak-anak bisa mengerjakan soal berikut ini. Untuk lebih jelasnya latihan halaman 6 yang ayo berlatih nomor 1 sampai 10 pada LKS masing-masing. Tapi dikerjakannya di buku tugas 1 yang bersampul warna putih. Selamat mengerjakan. Semoga kalian semuanya paham. Kalau tidak paham seperti biasa ditanyakan. Oke ya, cukup sekian penjelasan dari Bu Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.